Halo teman-teman, pada mata kuliah jaringan komputer kali ini saya akan membuat suatu jaringan sederhana melalui Cisco Packet Tracer. Di sini yang akan saya buat adalah topologi bus dan saya akan menggunakan DHCP. Nah, untuk alat yang kita gunakan, yang pertama kita siapkan satu server. Lalu untuk PC kita gunakan aja 4 PC. Nah, untuk menghubungkan antar PC ini kita akan menggunakan switch sebagai alat untuk menyambung semua end device. Ya, kurang lebihnya modelnya begini. Lalu untuk kabel antara PC maupun server untuk menghubungkan ke switch kita menggunakan kabel straight. Di sini kita bisa pilih kabelnya di sini. Yang pertama server kita sambungkan. Lalu PC 1, ini PC yang kedua, PC yang ketiga, dan PC yang keempat. Dan untuk menghubungkan antar switch kita menggunakan ini crossover. Ya. Nah, ini kalau dia indikatornya sudah berwarna hijau, maka secara otomatis device sudah melakukan interaksi dan terhubung. Yang ini masih belum, yang antar switch. Saya akan mengubah namanya terlebih dahulu. Saya ubah sudah begini. Untuk server PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, juga switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Kurang lebih model topologi bus seperti ini. Namun untuk mengirim data ini melakukan simulasi ini masih gagal karena tidak ada fungsi pada port. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus memberi IP atau alamat ke masing-masing end device. Kebetulan di sini saya menggunakan server, dimana tadi saya sudah menjelaskan atau mengatakan bahwa akan menggunakan DHCP. DHCP bisa dikatakan sebagai IP otomatis dari server. Jadi pertama kita buat dulu untuk IP-nya, IP servernya. Kita menggunakan 192.168.2.2. Ini permisalan saja, kita bisa pakai yang untuk kelas A, kelas B sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang paling umum untuk dipelajari adalah kelas C. Untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.2.1. Ini untuk IP address pada server. Lalu bagaimana cara mendhcp-kan ke semua end device lain? Di sini kita menggunakan services, lalu kita pilih DHCP. Untuk default gateway-nya kita samakan sama gateway yang ada di
IP server tadi, IP configuration tadi 192.168.2.1. DNS-nya tidak usah kita isi, ini di on dulu. Untuk IP start IP address-nya karena sudah dipakai oleh server itu 2, jadi kita startnya dari 3 karena kita nggak memakai banyak sekali PC. Penggunaan maksimum number of usernya kita isikan 10 aja, lalu kita save. Di sini sudah tersimpan untuk dapat gateway-nya 2.1 dan start IP-nya mulai dari 2.3. Untuk pemberian IP pada end device PC1 kita pilih aja desktop, IP configuration, lalu kita klik DHCP. Nah, kita udah dapat ya ini IP-nya seperti yang tadi, mulai dari angka 2.3. Untuk gateway-nya sama 2.1. Lakukan hal yang sama untuk PC2, PC3, dan PC4. Nah, berhentinya di 2.6. Secara otomatis sebenarnya ini sudah bisa untuk saling bertransaksi untuk mengirim data. Kita bisa uji coba lewat ping ya, karena awalnya dari 3 di PC, berarti kita coba di command prompt ping 192.168.2.3. Oh, bentar. Nah, ini jalan ya. Kita ping untuk yang satunya lagi ya, untuk PC3 dan PC4. Ini untuk servernya sendiri sudah bisa berinteraksi dengan PC1, 2, 3, dan 4. Untuk simulasinya bisa kita pencet ini, simulation. Lalu untuk PDU-nya kita bisa coba kan begini. Misalnya ini kirim ke sini, lalu PC4 kirim ke 2. Saat di play dia akan terlihat jalur data dikirimkan melalui device mana ke device mana, dan akan dikirimkan kembali seperti ini ya. Ini yang ke server. Di sini sudah masuk statusnya. Ya, mungkin sekian untuk topologi sederhana yang saya contohkan. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Saya Julio, terima kasih.